Kalau lihat kan dari segi asas manfaat juga di sana cuma satu orang yang kerja, penjaga itu aja. Satu orang aja. Nah, jadi dia sendiri mau ngatur. Baca. Ya, baca. Kalau sudah dia jaga di dalam mobil, direkam lolos juga. Nah itu kasihan. Nah, kemarin kami sempat didatangi reskrim juga. Nah terkait ini dia memungut. Nah saya bilang kami sudah mengeluarkan surat pada saat waktu tidak ada lagi kegiatan, kami tidak boleh memungut. Ya, mereka memungut itu bukan karena si kami lagi. Begitu. Nah, alhamdulillah dengan adanya surat itu kami tidak diperiksa dengan reskrim. Sudah dari Pelindonya aja nanti diperiksa mereka. Jadi kita alhamdulillah dengan surat kita itu. Nah, makanya kami alih cepat, takutnya berkepanjangan kan. Tapi udah putus kontrak Pak ini dengan Pelindo kan? Sudah diputus Pak? Sudah kami ini Pak. Ya. Secara otomatis di pasal itu 3 bulan dia tidak mau ngurus, sudah ada. Kami Ya. coba rapat, tidak ada niatan juga, ya berarti mereka. Ya itu tadi kita tidak lanjutkan. Tanggal berapa tadi berakhir? 9 November 2021. Oh, sejak berakhir ada kegiatan lagi? Tidak ada kegiatan, itu sesuai dengan surat yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan. Oke, dengan tidak ada aktivitas 3 bulan maka berakhir perjanjiannya? Itu di PKS itu kan 10 hari sebelum masa berakhirnya mereka harus mengajukan permohonan. Oke. Memang kemarin itu terjadi kekosongan kepemimpinan kemarin dari Pelindo ya, pergantian kekosongan kepemimpinan kemarin. Ke Pak James sekarang ya? Ya, sekarang barulah kita ada berapa kali pertemuan, kita bahas masalah PKS dengan pihak perhubungan dan MUI dengan pihak pemerintah daerah. Oke. Ada berapa titik poin yang belum tidak disepakati. Sampai saat ini kan mereka belum ada tindak lanjutnya. Oke. Sampai 30 hari ke depan katanya. Bisa Kalau tidak ada itu otomatis diambil oleh Dinas Perhubungan. Peran dan fungsi dari Pelindo sendiri ini, karena kalau misalnya memang manfaatnya kurang, lebih banyak mudaratnya, mendingan kita kelola sendiri dibandingkan kita menyerahkan kepada pihak ketiga, Pelindo misalnya kan. Karena seperti yang tadi Pak Kadis sudah mungkin Bapak Ketua sudah jelaskan, itu saya pikir lebih banyak manfaatnya kalau kita ambil sendiri dibandingkan dengan dikelola dengan Pelindo kan. Nah selama ini tidak jelas juga perannya dia. Seperti kemarin yang di Ahmad Yani ya Pak Kadis ya, ada ini kan, itu ada insiden. Itu kan sebenarnya perannya dari Pelindo itu yang apa? Iya. Sekarang ini siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini kan? Harusnya kan itu yang itu mungkin secara material untuk memperbaiki daripada kurang tersebut Pak Kadis. Kalau misalnya memang ini kita putuskan aja supaya tidak usah diperpanjang daripada Pelindo itu. Sebenarnya kan ini kita kelola sendiri di Pemda ini kan, yang itu kan kita sebenarnya nyarinya ini supaya yang pertama itu menambah PAD kita kan. Kalau misalnya kayak tadi timbang dari Pak Kadis 60-40 terus dia 40 tidak ada juga ininya, kenapa kita tidak semuanya kan. Kita juga kan punya sumber daya di sini yang bisa kita lebih bisa kita pekerjakan, bisa kita pakai untuk sumber daya lokal. DPR sudah tidak menyetujui melanjutkan kerjasama dengan Pelindo. Mungkin itu yang saya ingin tekankan, jangan sampai nanti ada di luar dari pemerintah ini yang memberikan masukan kepada, misalnya mungkin ya, ada memberikan masukan ke bupati atau Pelindo sendiri yang melalui ke bupati, ya itu kan lain cerita, lain kita bahas, lain nanti yang diputuskan di sana. Ini kan sudah sering kita sampaikan, ya. Mudah-mudahan ini juga jadi masukan, pertimbangan dari pemerintah bahwa setiap kita heran dengan Dinas Perhubungan, ya semua permasalahan selalu kita sampaikan. Hal ini ketika yang ditangani Pelindo, apa yang dampaknya ke kita apa. Jadi jangan sampai kita heran seperti yang tadi diincar tadi, heran dengan dinas dengan pedang seperti ini, tapi outputnya juga tetap sama. Itu yang dikhawatirkan mungkin teman-teman dari komisi. Nanti kita ini sepakat, tiba-tiba mungkin dari ada lagi kebijakan itu, tiba-tiba nanti diambil lagi yang sudah tertata baik selama diambil oleh Dinas Perhubungan, sudah mulai kelihatan hasilnya. Kita tidak mau kembali ada kontrak baru dengan itu. Terkait dengan parkir Pak,
ini lahannya luasnya sudah kami kelola, kami petakan. Nah, memang kalau kita lihat dari pada saat weekend dengan akhir tahun ini penuh Pak, membludak keluar. Jadi untuk sementara waktu kita maksimalkan di dalam penuh, yang keluar, nah, mungkin mereka mencari di luar sini Pak. Itu yang mungkin di luar masyarakat itu. Nah, catatan dia masuk ke sini. Nah, di sini di perda kita itu kan sampai sekarang masuk mobil 5.000 kan, itu 24 jam. Nah, kita belum ini, jadi kami hitung per hari jamnya. Jadi kalau dia bisa 2 hari 10.000, 3 hari 15.000. Kalau kemarin kan di Pelindo itu 50.000 per malam. Ya. Nah, itu masuk kan. Jadi kita pungut sudah Pak di dermaga. Karena kemarin itu dapat hasil 100%, 40% untuk Pelindo, 60% untuk Pemda setelah dikurangi dengan biaya operasional. Ya. Nah, ini sekedar informasi tadi itu baru dari tanggal 1 di launching. Sekarang sudah ada masuk kas 6 jutaan. Wah, bayangkan baru berapa hari. Nah, kalau ini maksimal dikelola dengan tamu-tamu yang mungkin pada waktu saat libur ini luar biasa. Nah, padahal itu parkir baru berapa dipungut? 5.000 ya? 5.000 semalam. Bayangkan Pelindo 50.000. 5.000 saya semalam. 24. 3 hari 15.000. 15.000 dia 150.000 3 hari. Saya ingat pada perda Nah, luar biasa. Sebetulnya ini nanti perda inisiatif Pungutannya bukan ini liar bisa. lagi nih kan Pak. Hah? Pungutan yang kemarin bukan liar lagi. Ya. Ganas. Nah, kalau dinas ini tinggal bagaimana memberikan insentif lah kepada yang jaga di sana supaya lebih ini ya, harapan kita dia lebih semangat juga. Tapi kalau hanya berharap gaji mohon maaf aja yang di Tanjung dengan yang di Maratua sama saja kan repot. Jadi kita berikan insentif berkaitan dengan hasil yang dapat ini. Kami berkeinginan ke depan dengan teman-teman, kita jangan semata-mata mencari PAD. Kalau bisa dari segi apa, kemarin kami coba Popdarwisnya kami datangi, BPK-nya kami datangi, apa di situ yang bisa menimbulkan ekonomi mereka di sana. Nah, Kios-kios kan banyak bisa dimanfaatkan. kios-kios itu bisa nanti dikelola. BMK. BMK kami bawa dulu kemarin, coba kita pikir apa yang bisa kita kembangkan di sini. Karena apa, dermaga Maratua itu sekarang itu ternyata di jalan nasional sudah masuk dermaga itu Pak. Kita pun itu jalan nasional langsung ke dermaga itu. Tanjung Batu. Ya, Tanjung Batu itu. Jalan nasional kita. Jadi sudah langsung mengarah ke situ. Nah, itulah kita sampaikan kemarin. Berarti kita harus berbenah untuk pintu gerbang nanti dermaga kita itu. Ya. Tanjung Batu. Kami mungkin minta makanya seperti yang Pak Ketua tadi bilang ada suatu peta lah, atau misalnya ada ini rencana kerja ke depan, termasuk dermaga walaupun dermaga wisata, dermaga nelayan atau apa yang bisa kita ke depannya itu bisa kita bersama-sama untuk bisa kita mungkin lewat dengan secara politis juga kami bisa bantu di provinsi atau di ya kita juga di sini bisa dorong lewat APBD kita kan. Jadi memang ada rencana jalan yang kita kehubungan itu lewat Tanah Kuning. Iya, situ jalan nasional itu. Jadi apalagi nanti ke depan kita IKN misalnya itu kan memang sudah jadi jalan yang sangat strategis lah. Saya rasa bisa ditingkatkan dari dermaga nanti itu bisa jadi pelabuhan, ya kan? Jadi bisa menarik nanti dari Bulungan atau Kaltara yang untuk penumpang, atau kita juga kan kita sekarang ini kan pelabuhan untuk penumpang belum ada di ini, belum ada trayek, ada rute yang masuk di ini. Itu mungkin kalau bisa kan nanti bisa lebih inilah ada. Mungkin dari Dinas Perhubungan Pak Kadis bisa pikirkan bagaimana mungkin ke depan rencana besar kita ini kalau misalnya itu bisa jadi selain untuk wisata ya kita untuk penumpang. Ada juga saya ini ada pemikiran jadi mungkin kalau sisi daratnya ya itu mungkin masuk lahan parkir atau kayak sebagainya itu dan pelabuhan atau dermaganya. Nah ini sisi sungai atau sisi lautnya ini terutama sisi sungai mungkin ada pemikiran kita, ada formula atau mungkin kita bisa untuk menambah PAD
misalnya itu alur sungai. Karena kenapa? Ini kan dilewat-lewati nih tongkang-tongkang ini, yang bayar siapa? Nah, terus maintenance-nya siapa nanti yang selesaikan? Otomatis kan namanya kalau tumpukan begitu pasti ada yang jatuh lah. Ya kan, untuk pengurukan ini butuh biaya. Kita aja ini bangun rumah butuh biaya kan, siapa yang bayar gitu? Kalau misalnya dari pihak ketiga, misalnya anggaplah perokok lah, ya kan tidak ada untuk dipunguti biaya untuk ini maintenance sungai. Kenapa? Semakin dangkal sungai itu semakin larinya nanti kita pasang kalau lari banjir ke kita, ke daerah kita. Nah itu kan itu yang dipakai untuk mungkin dialihkan ke biaya penanganan banjir atau pemeliharaan nanti pada saat jangan sampai nanti pasang sedikit, hujan sedikit, ya sudah masuk kita banjir. Jadi mungkin ada semacam ruangan di situ, kios atau ruangan kosong bisa ya, berkolaborasi dengan dinas pariwisata, karena tidak semua teman-teman yang datang dari luar daerah itu kan sudah bisa ada gambaran khusus mau kemana-kemana. Jadi ada ruang khusus bisa mempromosikan bahwa nanti misalnya daerah Maratua ini spotnya. Bisa ada data yang bisa diakses teman-teman di situ pada saat mereka masih stay, istirahat, rehat, dia bisa mengakses di situ. Wah ini Maratua begini, ini Kataban begini. Jadi itu tidak memberikan kejenuhan kepada calon pengunjung, karena biasanya itu mereka stay beberapa menit, beberapa setengah jam dan sebagainya. Jadi mereka ada kunjungan di situ, seperti bilang Panda tadi, ketua ya. Dengan adanya UMKM di situ juga itu menarik buat kita. Jangan tinggal di situ benar-benar hanya lewat aja, apakah lewat, berangkat, pulang gitu aja. Jadi mungkin dinas pariwisata bisa juga diajak bersama di situ, ada spotnya di situ, ada standnya di situ. Jadi teman-teman dari luar itu bisa mengakses, wah ini yang akan kita datangi begini-begini. Jadi bisa mengupdate setiap saat perkembangan di daerah wisata yang akan dituju. Nah, justru untuk bagaimana kita bisa mengoptimalkan perencanaan kita ini supaya bisa terrealisasi, tentunya harapan saya Pak Kadis, ya kita jangan hanya terpaku dengan pembiayaan dari APBD kita, karena kan terbatas juga. Nah tentunya ada upaya-upaya kita ya untuk bagaimana melakukan lobby-lobby ke pemerintah provinsi maupun ke pemerintah pusat. Nah ini harapan saya, di mana salah satu dasar kita seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi itu, bahwa jalan nasional itu sudah mengarah ke pelabuhan Tanjung Batu. Nah kita minta support untuk bagaimana pemeliharaan ini, jangan hanya jalan tetapi juga dermaga, karena masuk dalam strategi nasional ya kita minta dibiayai juga. Jadi sehingga nanti akan lebih baik terkait dengan pengelolaannya. Berkaitan dengan standarisasi transportasi, speed itu saya mohon diatur sehingga nanti wisatawan itu tidak lagi banyak pertanyaan dan tawar menawar. Silakan berkoordinasi dengan pariwisata. Yang paling terpenting disampaikan oleh Pak Suryadi tadi itu penting. Jadi orang datang ke sana itu melihat promosi sudah ada. Jadi ada satu tempat yang memang ini daya tarik kita itu kan promosi itu. Nah, dia di Kakaban bagaimana, di Maratua bagaimana. Jadi akhirnya dia nanti yang tadi hanya ke Derawan bisa lagi. Nah ini kan kita bisa juga meningkatkan ekonomi masyarakat penyepit yang tadinya dia sampai Derawan, ternyata dia harus mutar ke pulau, ada tambahan itu diatur. Kemudian transportasi juga ini jangan sampai saling rebutan. Ini juga mohon maaf kan kadang-kadang speed yang Tanjung Batu dia menjaga di pintu masuk. Nah, akhirnya masyarakat Derawan Maratua tidak kebagian. Dia ngantar, dia juga jemput. Nah sementara Derawan Maratua ini kan punya speed. Nah ini juga perlu diatur bagaimana nanti pengaturannya supaya semua pihak bisa menerima. Perlu ada sosialisasi yang paling terpenting itu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat kita yang ada di sana. Jadi kalau kita berbicara tentang BUMN yang ingin hadir di tempat kita, tentu orientasinya profit. Berarti mereka sudah melihat, ada celah profit. Nah, kita juga kan ya mempunyai pemikiran yang sendiri. Kalau memang kita sudah bisa menyiapkan usaha kita dan sebagainya, untuk apa kita kasih ke mereka? Karena mereka begitu, gitu kan.
sebatas tidak ada aturan yang memperbolehkan mereka memaksa masuk. Artinya mereka tidak berpikir sumbangsinya ke daerah, mereka hanya berpikir bagaimana mereka bisa profit, dibukukan nanti ke mereka, ke badannya mereka, ke bagiannya mereka. Ini yang mungkin sama-sama kita harus pahami, Pak. Dan juga ya kalau memang ada BUMN yang ingin masuk di dalam daerah kita jangan langsung terima dengan tangan terbuka. Ya. Toh, kalau memang PAD itu bisa tumpah ke daerah kita sendiri, kenapa kita kasihkan mereka? Itu konsepnya. Nah, kita tetap menjadi komitmen dalam rapat ini untuk bagaimana kita tidak menerima belum ada kajian dari Dinas Perhubungan terkait ada BUMN yang mungkin akan siap mengelola pelabuhan-pelabuhan kita. Tidak hanya kita bicara dengan pelindo. Ya, itu harapan dari teman-teman tadi itu, sehingga nanti tidak lagi terjadi ya ada MOU tapi tidak juga melaksanakan sebagai tanggung jawab dia apa yang dituangkan dalam MOU itu. Contoh seperti Pelindo, dia akan mendaratkan kapal pesiar, ya kan, sampai hari ini tidak ada. Justru yang dipungut parkir tempat-tempat sepi. Dan harapan kami jika ada membahas tentang PKS, ya, kalau bisa Komisi 3 dilibatkan. Jadi kami bisa memberikan sumbangsi pemikiran karena kami selalu mendapatkan keluhan dan aspirasi masyarakat. Nah, ini yang kami harapkan. Jangan sudah ada masalah baru kami dilibatkan. Nah, mungkin itu harapan kami untuk kedepannya bagaimana pengelolaan dermaga. Tidak kita bicara hanya Tanjung Batu Maratua, tapi secara umum Kabupaten Berau untuk bisa dimaksimalkan, untuk kita bisa meningkatkan sumber pendapatan kita untuk Kabupaten Berau sehingganya bisa pengelolaan lebih maksimal. Berau.com, media online selalu membangun lewat berita, informasi terpercaya.